Allah, Bapak Ibu kita mulai. Ini yang akan kita lakukan di BNN untuk video. Allah, Bapak Ibu kita menyaksikan dan kita evaluasi program sekolah kita yang sudah berjalan di tahun 2024 dari bulan Januari sampai bulan Desember sebagai prasyarat untuk menyelesaikan kinerja sekolah di BNN. Dan kalau ini sudah selesai, maka akan muncul sertifikat kinerja dengan juga. Kita buka dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Program sekolah yang kita lakukan di tahun 2024, ini peningkatan kualitas pembelajaran, melakukan rapat dengan wali murid untuk membahas juga kompetensi guru yang merancang rencana pembelajaran berbasis. Yang kedua, ibu keamanan kita pakai adalah umpan balik dari orang tua siswa memberikan dukungan. Nah, kolaborasi sudah kita lakukan kemarin antara sekolah dengan wali murid akan bersama, dan ini akan saya bawa di rapat dengan wali murid hari Sabtu karena sumber tingkat kekerasan seksual tinggi, mereka belajar bermain dengan siapa anaknya belajar bermain dan apa yang dipelajari dan dilakukan oleh anak selama di rumah. Jadi sebenarnya kita dari kelas 1 menanamkan nilai moral, nilai kesusilaan, ternyata di rumah tidak ada orang tua sendiri. Melalui apa? Melalui hasil. Mereka memberikan hasil
kita masih memberikan kembali bahkan masuk masih mau masa pindah, kalau mau masa pindah dulu karena belum ada DSM. Kalau Pak menyatakan enak itu silakan ke orang tua itu biasa lagi kalau mengulang yang dikasih kemudian Umbul Garden. Ono Umbul Garden ini karena ada pelajaran olahraga aktivitas air setiap tahun ada. Jadi saya buat MOU dengan Umbul Garden supaya apa? Kalau ke sana kita dapat prioritas diskon nih. Saya nggak ikut ngurusi diskon, nanti tanya ke Mbak Dani itu yang punya bentuknya ya. Kemudian membangun kemitraan dengan Polsek. Dalam rangka apa? Dalam rangka ikut serta membina anak didik kita
mereka melakukan pelanggaran disiplin yang melebihi dari batas kewajaran. Kami sudah tidak ingin jadi bullyingnya wali murid seperti yang di Sulawesi Tenggara ya, sampai dihukum. Enggak. Kalau sekiranya tidak kena bisa dinasihati pimpinan, dinasihati pimpinan, orang tuanya sudah dipanggil arek paket waras, saya minta bantuan Polsek Umbulsari untuk membimbing. Begitu guys. Kemudian dengan puskesmas, jika terjadi sakit anak-anak mendadak di sekolah mungkin tidak ada ya jatuh atau gimana, kita rujuk ke puskesmas karena sudah itu yang saya sampaikan pada hari ini. Kenapa kok aneh-aneh Bu ini? Karena saya juga di BMM dimintai laporan kinerja sekolah kaitannya dengan program sekolah dan unggah video. Kalau tidak begitu, nilai kinerja sekolah tidak keluar, nilai kinerja guru juga tidak keluar. Ini bermasalah untuk kenaikan pangkat teman-teman juga nilainya sekolah. Jadi sekarang ini juga akan direkam di video ketika kita sedang mengadakan pertemuan seperti ini. Dan pagi ini acaranya saya dengan Bapak dari Polsek Umbulsari yang akan memberikan ilmu kepenjenengan, bagaimana ilmu mendidik anak-anak. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena beliau adalah mitra kami. Paham ya? Terus nanti pengambilan raportnya ya apa begini? Setelah uraian ini selesai, pengarahan ini selesai, bagi kelas 1 sampai 5 bisa mengambil raportnya di masing-masing kelas. Untuk kelas 6 dan dulu karena masih banyak yang dibicarakan untuk kepentingan akhir tahun. Jadi nanti ketemu Bu Afi sudah selesai. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon bersabar mendengarkan pembinaan dari Bapak Polsek, termasuk informasi pendidikan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu pembinaan dari Bapak Babin Kamtipmas, yaitu Bapak Yunus Siswanto. Kepada beliau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Lengkong 1 dan Bapak Ibu dari wali murid seluruhnya dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN Lengkong 1. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur dari Allah yang mana di pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat karena bisa berkumpul bersama-sama untuk mengambil raport dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kelak tetap kita diakui menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mewakili Babin Kamtipmas Desa Lengkong karena Desa Lengkong Babin Kamtipmasnya Pak Haji berhalangan sehingga dilimpahkan atau diamanahkan ke saya. Jadi Ibu Kepala Sekolah ada permohonan maaf sehingga Pak Haji tidak bisa hadir dalam kegiatan ini. Yang pertama, saya ada mitra, bukan saya sendiri, melainkan Polsek Umbulsari bermitra atau kerjasama dengan sekolah seluruh Kecamatan Umbulsari, baik dari SD, SMP, dan SMA, seluruh Kecamatan Umbulsari. Untuk kenapa? Mencegah kenakalan pada anak.
Kalau di SMA itu bisa dikatakan kenakalan pada remaja, tapi kalau bagi SD itu mungkin kenakalan pada usia anak ini. Oleh sebab itu saya sebagai Babinsa Tipmas menyarankan yang pertama, silakan ada kontrol pada anak masing-masing. Yang pertama kontrolnya yaitu tentang sekarang itu banyak anak-anak pegang HP. Kenapa saya bilang kontrol pada HP? Sehingga anak tersebut tidak kecanduan dengan HP. Karena banyak sekarang anak-anak itu kecanduan oleh HP, terutama game. Oleh itu, untuk mencegah itu pada Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Karena aktivitas setiap harinya yang paling banyak itu di rumah. Sehingga orang tua itu berperan sangat penting untuk mencegah lebih dini tentang HP. Terus yang kedua, HP bagi ibu-ibu atau bapak-bapaknya yang punya grup HP dan anak itu hanya pinjam HP kepada orang tua, silakan dikontrol grup tersebut. Contohnya, grup kadang ada yang mengirim ya parno lah kasarannya, ya banyak itu di grup itu. Padahal grup itu padahal ada yang perempuan, ada yang laki, tapi namanya grup dewasa. Di situ pasti ada yang iseng atau yang memang sering ngirim video-video parno pada grup tersebut. Sampean buka, setelah sampean buka, sampean lupa menghapusnya di galeri video. Disitulah anak pinjam, dilihatlah sama anaknya sampean. Kira-kira etis enggak? Enggak etis kan? Nah, oleh sebab itu, untuk mencegah, kita sendiri, orang tua sendiri harus mawas diri. Oh, ini lebih baik habis lihat dari video tersebut, silakan dibuang atau dihapus pada galeri tersebut, sehingga anak tidak sampai melihat dari video parno tersebut. Maaf, saya bukan ngomong porno, parno aja. Sehingga anak-anak tersebut ada angan-angan kalau melihat kayak gitu nantinya berdampak negatif pada perkembangan anak tersebut. Pernah contoh, mungkin ini sudah dewasa, kasus yang kemarin ada di Mumbul ini sering pegang, ya mohon maaf, kita ngomong apa aja ya, payudara. Ada kemarin itu mungkin ibu dengar, itu terobsesi oleh apa? Dari video itu tersebut, terobsesi oleh video tersebut. Kejadiannya banyak, contohnya di Keting, Curah Keting, di Gambiran. Yang di Curah Keting itu sampai dikejar oleh korban ke Mumbul Garden. Dari situlah kita mendeteksi ternyata pelakunya orang Mumbul Sari. Setelah serahkan ke Polres, ternyata banyak korban ke Polsek untuk melaporkan kejadian-kejadian tersebut. Sehingga saya dari Polsek Mumbul Sari, kami dari Polsek Mumbul Sari sangat mengharap berhati-hati kepada orang tua apabila di grup tersebut ada video yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anak kita. Lebih baik berhati-hati
daripada di belakang hari menyesal. Silakan putra putri kita tetap sehat dan tidak nakal ya. Dan yang paling utama nilainya bagus. Kok kayaknya ibu-ibu tolak-tolak kanan ini kayaknya gitu ya. Betul. Ya, saya harapkan yang terakhir silakan jaga sinergitas antara ibu orang tua dengan sekolah. Mulai sekarang menanyakan perkembangan putra putri sampean ke pihak wali kelas. Itu. Kemudian dari saya mohon maaf mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan atau tersinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Susanto bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk siswa-siswi SDN Lengkong 1, tidak hanya menjadi siswa-siswi yang berprestasi Bapak Ibu, tapi menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Untuk acara yang keempat yaitu informasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah di Departemen kali ini. Kepada beliau yang perlu saya sampaikan pendidikan, karena ini ada pesan sponsor dari dinas pendidikan, harus wajib disampaikan kepada orang tua murid saat pengambilan rapor. Yang pertama apa? Pak Yono tadi sudah sampaikan ya, dengan adanya HP pintar dan semua punya, ini secara tidak langsung memberikan pembelajaran pada kita semua, juga membelajarkan untuk menanam dosa. Titik-titik gak kosong. Ibu lek pas bapak mulai kerja wayahe nyiapkan makan cek asik karo HP ini bisa. Kemudian anaknya bukan HP-nya bapaknya, ibunya yang katanya Pak Yono tadi lupa tidak dibersihkan gambar-gambar video yang tidak layak untuk dilihat anak, dilihat anaknya. Anak itu serba pengen tahu ya. Pesan sponsor dari Dinas Pendidikan. 1. Kekerasan seksual pada anak sekarang malah terjadi. Bisa nonton TV toh? Jadi Bapak Ibu di rumah diharapkan bisa ngerangkul putranya sama Pak Kepala Desa sama KUA, karena ada murid kelas 4 sudah mau dikawinkan pakai KTP kakaknya. Anaknya pinter. Sekarang bukan karena itu sudah sadar, cuma ya tidak kontrol, anaknya lihat HP. Kapan hari di Instagram saya buka umur 10 tahun, pamit main ke rumah temannya perempuan, ya. Ternyata dia nginap di situ. Memang betul temannya perempuan, rumahnya. Di rumah nggak ada orang tua, nggak ada orang tua. Ternyata di situ ada anak laki-laki umur 13 tahun, 2 orang. Nah, dia tadi ditanyakan sudah melakukan hubungan suami istri. Siapa yang berhasil mengorek? Psikolog dokter Sia. Karena di rumah ditanya tidak ngaku. Setelah ditanyai, apa yang kamu lakukan? Dia bilang jujur kalau melakukan itu. Apa yang kamu pikirkan saat itu? Senang, pengalaman yang menyenangkan. Kalau itu menimpa pada anak kita, bagaimana perasaan kita? Nah, saya melihat itu khawatir. Sekarang itu saya sampaikan ke teman-teman, kalau putranya keluar main kemana ditanyai, kok lama gak pulang, didatangi, jangan dibiarkan ya. Halo? Itu titipan saya. Kemudian adabnya anak-anak, jenengan ketika nyuruh putranya, mana cang melihatnya nunjuk lah. Apakah jenengan selama ini pernah memberikan teguran atau peringatan ke putranya?
Alhamdulillah. Jangan dibiarkan supaya dia jadi anak yang patuh. Kalau di rumah sudah terbiasa begitu, di sekolah dibawa, diperintah gurunya, sama. Sebentar, masih sedikit lagi. Kemudian etika sopan santun juga ya. Sekarang masalah penilaian di dalam rapor. Penilaian di dalam rapor itu bukan hanya nilai semesteran saja. Ini tak ingat-ingat tuh ya. Semesterannya dapat 9, di rapornya kok dapat 7. Karena itu digabung dengan nilai harian. Termasuk PR. Paham ya? Harian di sekolah, kemudian nilai semester diolah, jadikan rata-rata masuk ke rapor. Ada wali murid yang komplain, banyak nilainya sekian semester, kok sekian di rapornya. Saya pahamkan ya semuanya, ya? Ya, Bu. Nilai harian di sekolah, PR, dengan nilai rapor. Tak tahu berapa PR, yo masih nilai ujian 90, yo bisa jadi 6, jangan kaget. Kemudian untuk program pengambilan rapor, nanti jenengan mengambil di guru kelasnya masing-masing. Ya, Bu. Kapan dikembalikan? Mulai Senin besok tanggal 23 sudah bisa dikembalikan ke sekolah karena di sekolah ada guru yang tiket. Ya, Bu. Jangan terbiasa dikembalikan mau laporan ada 3 orang kalau nggak salah. Wah emang, jadi rapor kapan? Tunggu pas kenaikan, baru naikkan kemarin. Untuk dari bulan. Kemudian ada kegiatan tahun depan. Ini jadwalnya. Kemudian ya. Dan sudah jadi, sudah. Untuk bulan Januari ini ada kegiatan aktivitas air, renang di Embur. Kemudian Maret ada kegiatan pondok Ramadan, berbagi takjil dan bubur. Ini kalau kementerian bisa jadi meliburkan bulan pertama puasa. Itu 2 minggu ada kegiatan ini ya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk umum 1 sampai 6. Titik. Sering diajak bicara anaknya di rumah, jangan duduk payung. Baik, Bu. Baik. Ya, Bu. Sekolahan kenceng. Di rumah ngobrol. Ya sudah. Nanti sudah kelasnya. Punya kelakuan yang berlaku. Dibawa ke SMP. Selesai juga ngambil ya. Iya. Dek, sanggup dek. Sanggup. Sanggup, Bu. Sekarang yang kelas 1 dulu kan yang sudah mendukung program sekolah. Sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang kelas 6 merapat ini. Yang kelas 1 sampai 5 bisa bertemu guru kelasnya. Ingat kembalikan rapat kapan? Mulai hari Senin. Mulai hari Senin ya. Ya. Senin sampai Senin kan berapa? 23 ya. 23, 24, 25 jangan ke sekolahan. Tanggal bang. 26 jangan ke sekolahan, cuti bersama. Jadi dikembalikan tanggal 23, 24. Sudah ditandatangani. Gak oleh parkir di rumah lama-lama. Kalau hilang begitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Titik anaknya dirangkul di oma untuk dijano. Kasih tiktokan. Ya, Bu. Tiktokan. Gue tiktokan anaknya dulu di awal di toko. Ini jangan yang dulu sama gue. Saya akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menambahkan tentang itu?